Selamat berjumpa kembali dengan berbagai topik yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Adapun untuk topik yang akan kita jadikan sebagai bahan telaah hari ini adalah yang menyangkut tentang kewirausahaan. Kita tahu bahwa kewirausahaan ini merupakan suatu proses dalam menerapkan kreativitas dan keinovasian untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, kalau kita berbicara tentang kewirausahaan ini, maka tentunya kita perlu mengenal untuk apa yang dimaksud dengan konsep kewirausahaan ini. Dan manakala kita berbicara tentang konsep kewirausahaan ini, maka di dalamnya ada dua yang perlu mendapatkan titik fokus kita. Yang pertama yaitu yang menyangkut tentang peluang. Peluang ini merupakan suatu kesempatan untuk mewujudkan dan melaksanakan suatu usaha dengan tetap mempertimbangkan berbagai resiko yang bisa saja terjadi. Dengan peluang yang ada, maka seseorang akan memiliki kesempatan untuk mulai mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu konsep yang menyangkut tentang kemampuan dalam memanfaatkan peluang itu sendiri. Bagi seseorang yang memiliki keinginan tinggi untuk berusaha, maka tentu peluang ini akan selalu datang. Tinggal bagaimana cara seseorang tersebut untuk memulai mewujudkan kreativitasnya agar bisa memanfaatkan peluang yang telah ada. Itulah konsep tentang kewirausahaan ini. Nah, selanjutnya, manakala kita berbicara tentang kewirausahaan ini, maka di sana pun kita perlu mengenal berbagai sifat yang ada di dalam dunia wirausaha. Sifat-sifat tersebut yang pertama adalah sifat percaya diri. Percaya diri ini merupakan suatu sikap dan juga keyakinan seseorang untuk melaksanakan dan juga sekaligus menyelesaikan tugas-tugasnya. Kepercayaan diri ini tentunya akan memiliki pengaruh kepada berbagai gagasan, kegairahan dalam berkarya, inisiatif, semangat untuk bekerja keras, menumbuhkan kreativitas, ketekunan, dan juga keberanian. Ini adalah kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada masa depan.
orientasi pada masa depan ini merupakan suatu perspektif di dalam mencari peluang. Tidak cepat untuk merasa puas dengan suatu titik keberhasilan. Dan sekaligus juga mampu untuk berpandangan jauh ke depan. Kepribadian dari seorang wirausahawan itu akan sangat tergambar dari kreativitasnya, dari kemauan yang kuat, dari kedisiplinan dirinya, dari keberaniannya menghadapi suatu resiko, maupun dari bagaimana dia memunculkan kepercayaan dirinya. Kemudian sifat yang ketiga di dalam kewirausahaan adalah berorientasi kepada tugas dan juga hasil. Ini akan sangat tercermin pada diri seseorang yang selalu mengutamakan nilai-nilai prestasi. Berorientasi kepada profit, ketekunan, energisitas, kerja keras, maupun bagaimana dia mempush inisiatifnya. Kemudian sifat yang keempat yaitu keinovasian. Keinovasian ini merupakan suatu kemampuan untuk bertindak sesuatu yang baru sekaligus berbeda, di mana ini akan melengkapi apa yang disebut dengan kreativitas, yang merupakan keterampilan untuk berpikir tentang berbagai ide baru. Kemudian yang kelima yaitu yang menyangkut tentang keberanian di dalam menghadapi resiko. Ini menyangkut tentang keberanian dari seseorang untuk menanggung resiko, di mana kepercayaan diri merupakan sesuatu tameng yang amat berharga untuk menghadapi resiko ini. Ini adalah keberanian untuk mengambil resiko. Dan yang keenam yaitu yang menyangkut tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang ada di dalam dunia wirausaha, yaitu kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat kepeloporan, keberanian tampil untuk berbeda, dan juga tentang bagaimana keteladanan itu dapat terbentuk secara optimal. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh lagi tentang kewirausahaan ini, tentu kita akan lebih mudah mengenalinya dari berbagai ciri yang melekat di dalam dunia wirausaha. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha, maka dia yang pertama cirinya yaitu memiliki komitmen yang tinggi. Prinsip yang telah ditetapkan ketika dia akan memulai suatu usaha dan berusaha untuk terus berpegang teguh pada aspek-aspek tersebut. Ini ciri yang pertama, komitmen yang tinggi. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan. Seorang wirausaha
pun harus memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, agar suatu ketika nanti dia juga akan memiliki kemampuan untuk memimpin jalannya usaha. Ini yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu yang menyangkut tentang tanggung jawab. Kalau berbicara tentang tanggung jawab ini, maka seorang wirausahawan pastilah dia akan bertindak sesuai dengan hak dan juga kewajibannya secara bersungguh-sungguh. Sekaligus dia akan bersiap untuk menghadapi segala resiko yang bisa saja muncul. Kemudian ciri yang keempat, yaitu yang menyangkut dengan aspek belajar dari kegagalan. Seorang wirausahawan haruslah senantiasa memiliki keberanian untuk terus belajar dari suatu kegagalan. Ini utamanya adalah untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali di masa-masa mendatang. Kemudian ciri yang kelima, yaitu yang menyangkut tentang kreativitas dan fleksibilitas. Kreatif tentunya dalam memanfaatkan segala bentuk peluang, dan fleksibel dalam menyesuaikan diri untuk setiap bidang posisi yang ditekuninya. Ini kreativitas dan fleksibilitas. Kemudian yang keenam, seorang wirausahawan juga harus memiliki orientasi untuk masa depan. Ini akan sangat-sangat berguna dalam menentukan sikap, bahkan di dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan suatu usaha. Dan ciri yang ketujuh, yaitu seorang wirausahawan harus memiliki motivasi untuk senantiasa menjadi seseorang yang unggul. Seseorang yang memiliki motivasi, utamanya motivasi untuk menjadi pribadi yang unggul, tentunya akan lebih mudah dalam memahami tentang bagaimana dia harus bersikap terhadap berbagai peluang yang muncul. Nah, kalau kita lebih dalam lagi mengupas tentang wirausaha ini, maka wirausaha ini ada beberapa jenis yang patut untuk kita ketahui bersama. Apa saja itu? Yang pertama adalah jenis wirausaha untuk usaha retail. Kita tahu bahwa usaha retail ini saat ini sedang mengalami peningkatan yang amat signifikan, di mana ada beberapa jenis usaha retail yang memang sangatlah populer. Di antara jenis-jenis retail yang sedang populer saat ini adalah jenis jaringan
minimarket. Saat ini sudah sangat banyak yang terjun ke dalam bisnis minimarket ini. Kemudian jenis yang kedua adalah bisnis startup. Ada beberapa jenis startup yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup berarti. Di antara beberapa jenis bisnis startup ini yang cukup mengesankan tingkat pertumbuhannya, yaitu startup di bidang game. Startup game ini sampai hari ini, bahkan mungkin sampai beberapa tahun ke depan, itu masih menyediakan berbagai peluang pasar yang cukup besar. Karena memang kita tahu permintaannya pun semakin besar pula. Selain startup game, itu juga ada startup di bidang perdagangan. Dengan adanya startup perdagangan, maka orang tidak perlu lagi berbelanja yang harus disertai usaha untuk datang langsung ke tempat penjualnya. Melalui startup perdagangan ini, hampir semua orang bisa berbelanja secara online. Kemudian selain startup game maupun startup perdagangan ini juga ada startup di bidang edukasi. Startup di bidang edukasi ini terbukti sangat membantu, utamanya bagi para pelajar ataupun mahasiswa, untuk memperdalam ilmu yang sedang ditekuninya melalui jaringan internet. Nah, itu semua merupakan bagian dari bisnis startup. Masih ada lagi jenis wirausaha yang lain, yaitu industri kreatif. Industri kreatif ini akhir-akhir ini sedang mengalami booming. Industri kreatif ini lebih menonjolkan pada aspek bagaimana seseorang memiliki pola pikir kreatif sekaligus inovatif, sehingga mereka-mereka yang memiliki pola pikir tersebut memiliki kemampuan nyata dalam membuka sekaligus menangkap berbagai peluang usaha yang memang sangat-sangat menjanjikan. Nah, dengan adanya kewirausahaan ini, maka tentu ini akan sangat memiliki dampak, utamanya dalam perputaran roda perekonomian. Karena dengan semakin banyaknya individu-individu ataupun orang per orang yang berwirausaha, maka tentu saja ini akan dapat meminimalisasi angka pengangguran yang memang sampai hari ini masih cukup tinggi. Dengan berwirausaha itu pula, maka mereka-mereka yang terjun ke dunia tersebut tidak lagi harus menggantungkan kepada pihak lain untuk menghasilkan sesuatu. Memang ini tidaklah mudah. Akan tetapi
Manakala suatu negara ingin menjadi negara yang betul-betul berkualitas dan mampu bersaing dengan negara yang lain dalam percaturan dunia yang semakin tajam ini, maka mau tidak mau harus meningkatkan jumlah wirausahawan, wirausahawati untuk lebih banyak lagi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang kewirausahaan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi stimulus bagi siapapun untuk bertekad menjadi seorang wirausahawan ataupun wirausahawati. Mudah-mudahan ini akan membuka cakrawala kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.